Masih bersama kami di Presisi Siang. Pemirsa, sejak banjir melanda 18 kabupaten di wilayah Aceh, Polda Aceh terus mengerahkan seluruh sumber daya guna memastikan bantuan dapat tiba secepat mungkin di tangan masyarakat. Beberapa wilayah terdampak tidak dapat dijangkau melalui darat karena kondisi medan yang tidak stabil. Dalam situasi seperti ini, helikopter dan pesawat Polri menjadi solusi vital. Assalamualaikum Sobat Polri, saya Bribtu Rifa melaporkan langsung dari gudang logistik bantuan Polda Aceh. Sejak banjir melanda 18 kabupaten di wilayah Aceh, Polri terus mengerahkan seluruh sumber daya guna memastikan bantuan dapat tiba secepat mungkin di tangan masyarakat. Beberapa wilayah terdampak tidak dapat dijangkau melalui darat karena kondisi medan yang tidak stabil. Dalam situasi seperti ini, helikopter dan pesawat Polri menjadi solusi vital. Selain menggunakan jalur udara, Polri juga mengirimkan bantuan menggunakan jalur laut, yaitu menggunakan kapal Wisanggeni milik Polri. Dalam satu hari, heli Polri mampu melakukan sekitar 2 hingga 3 kali penerbangan menggunakan heli Polri nomor AW169 P3307, Dopin P3102, AW169 P3308, dan NBO P1113 untuk mengangkut dan menurunkan bantuan ke titik-titik yang telah dipetakan oleh tim di lapangan. Masing-masing heli mampu membawa sebesar 200 hingga 300 kg bantuan. Dan kapal laut Wisanggeni mampu mengangkut daya yang besar dan personel yang di BKO-kan ke wilayah terdampak banjir. Setiap penerbangan membawa berbagai jenis logistik penting yang sangat dibutuhkan masyarakat. Hingga saat ini, Polda Aceh telah mendistribusikan sebanyak 5.354 koli paket sembako, 1.919 koli selimut, 89 koli obat-obatan, dan 1.462 unit peralatan pendukung untuk membantu warga bertahan di tengah kondisi pasca bencana. Bantuan tersebut dikirimkan secara bertahap, disesuaikan dengan kebutuhan paling mendesak di setiap wilayah terdampak. Upaya ini menegaskan komitmen Polda Aceh bahwa negara hadir secara nyata di tengah masyarakat, terutama ketika akses transportasi terbatas dan waktu menjadi faktor kritis. Kami memastikan tidak ada warga yang terlewatkan dan setiap bantuan disalurkan secara cepat, tepat, dan aman. Selain gudang logistik yang ada di Polda Aceh, juga terdapat gudang logistik bantuan bencana yang ada di Posko Bandara Kuala Namu Medan yang menerima bantuan melalui darat dan udara untuk didistribusikan ke wilayah terdampak banjir di Aceh, terutama daerah Aceh Tamiang, Aceh Timur, Langsa, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Gayo Lues, dan Benar Meriah. Polda Aceh akan terus mengerahkan bantuan baik melalui jalur darat, laut maupun udara hingga situasi benar-benar kondusif. Dari gudang logistik Polda Aceh, saya Bribtu Rifa melaporkan untuk Anda. Salam presisi. Dan pemirsa, Polres Kutai Timur menunjukkan respon cepat dan terpadu dalam menangani banjir yang melanda Desa Nehas Liah Bing, Kecamatan Muara Wahau, Kutai Timur, Kalimantan Timur. Kapolres Kutim bersama Bayangkari turun langsung menyalurkan bantuan sosial dan layanan kesehatan bagi warga terdampak. Berikut informasinya untuk Anda. Polres Kutai Timur melakukan respon cepat dan terpadu dalam menangani bencana banjir di Desa Nehas Liah Bing, Kecamatan Muara Wahau, Kutai Timur, Kalimantan Timur. Personel dikerahkan untuk membantu masyarakat terdampak bencana. Kapolres Kutai Timur AKBP Fauzan Arianto didampingi oleh Ketua Bayangkari Cabang Kutai Timur Nyonya Yuniar Fauzan turun langsung ke lapangan, memimpin kegiatan bakti sosial, bakti kesehatan, serta peninjauan rumah warga yang terdampak banjir. Rangkaian kegiatan diawali di Lamin Pertemuan Desa Nehas Liah Bing. Kapolres didampingi oleh para pejabat utama Polres Kutai Timur, Bayangkari, perangkat desa, pemerintah kecamatan, serta perwakilan perusahaan. Kapolres Kutai Timur menegaskan bahwa kehadiran Polri merupakan bentuk komitmen untuk memastikan masyarakat tetap mendapat perhatian dan bantuan di tengah situasi bencana.
Polres Kutai Timur menyalurkan bantuan berupa ratusan paket sembako dan makanan siap saji. Dengan total bantuan yang disalurkan meliputi 325 paket sembako dan 150 nasi kotak dengan hasil kolaborasi Polres Kutai Timur, PT Sinarmas, dan PT DSN Group. Selain bantuan logistik, Polres Kutai Timur melalui Dokes juga memberikan layanan kesehatan gratis. Layanan ini diberikan kepada warga yang mengalami keluhan kesehatan akibat dampak banjir. Kapolres bersama dengan Ketua Bayangkari dan rombongan juga melakukan peninjauan langsung ke rumah warga yang masih tergenang air, sekaligus menyalurkan bantuan secara langsung dari pintu ke pintu. Kegiatan ini menjadi bentuk sinergi antara Polri, pemerintah daerah, dan pihak swasta dalam mempercepat pemulihan pasca banjir di wilayah Muara Wahau. Polres Kutai Timur menegaskan akan terus melakukan pemantauan dan pendampingan hingga kondisi wilayah terdampak banjir kembali normal, sekaligus memperkuat peran Polri sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. Dari Humas Polres Kutai Timur, Polda Kalimantan Timur melaporkan untuk Polri TV. Di informasi berikutnya, pemirsa, Polres Purbalingga memberikan pelayanan penerbitan surat izin mengemudi atau SIM bagi sejumlah atlet tunarungu yang tergabung dalam Persatuan Atlet Tunarungu Indonesia atau PATRIN Kabupaten Purbalingga, Senin 15 Desember 2025. Polres Purbalingga memberikan layanan penerbitan SIM D kepada anggota Perkumpulan Persatuan Atlet Tunarungu Indonesia Kabupaten Purbalingga. Sebanyak 8 SIM D yang diterbitkan untuk anggota perkumpulan tersebut. Dalam kegiatan yang dilaksanakan di Satuan Penyelenggara Administrasi SIM atau Satpas Polres Purbalingga, sejumlah anggota PATRIN mendapatkan kesempatan untuk membuat SIM D yang dikhususkan bagi difabel. Kapolres Purbalingga AKBP Ahmad Akbar mengatakan pihaknya telah mengkaji bagaimana pelayanan penerbitan SIM D Satpas agar bisa mengakomodir saudara-saudara yang memiliki keterbatasan. Kegiatan ini menjadi wujud pelayanan publik Polri terhadap masyarakat. Menerima kunjungan dari teman-teman PATRIN Persatuan Atlet Tunarungu yang kemudian memang kita mencoba untuk mengkaji bagaimana layanan di Satpas ini dalam proses penerbitan SIM bisa mengakomodir saudara-saudara kita yang mengalami keterbatasan. Dan tentunya ini menjadi kajian bagi kita semua bagaimana pelayanan publik harus mampu dan bisa memberikan layanan yang kira-kira tetap bisa mengakomodir keterbatasan dari teman-teman kita. Alhamdulillah kegiatan bisa berjalan dengan baik dan saya kira ini juga merupakan bentuk dari kebersamaan kita, dari kita semua bersama dengan saudara-saudara kita yang mengalami keterbatasan. Pendamping atlet tunarungu Agung Bagaskoro mengapresiasi perhatian dan pelayanan Polres Purbalingga kepada penyandang disabilitas, khususnya tunarungu dalam edukasi serta layanan penerbitan SIM D. Saya sangat mengapresiasi dari Polres Purbalingga, Pak Akbar dan Pak Wakapolres begitu perhatian terhadap para penyandang disabilitas, khususnya tunarungu dan impairment intelektual. Hari ini mereka datang memenuhi undangan dari Bapak Kapolres, Pak Akbar, dan kita mendapat edukasi bagaimana proses pembuatan SIM. Dan hari ini ada 8 penyandang disabilitas tunarungu mendapatkan SIM klasifikasi D atau SIM D. Itu sangat membanggakan buat mereka, dan selama ini ada paradigma bahwa tunarungu akan kesulitan mendapatkan pelayanan, mendapatkan SIM D. Ternyata hari ini semua itu bisa terbantahkan, artinya dengan mudah dan pelayanan yang sangat paripurna dari Polres Purbalingga, mereka bisa mendapatkan SIM, dan mudah-mudahan ke depan bisa lebih banyak lagi para penyandang disabilitas khususnya tunarungu yang bisa mendapatkan SIM D. Hal itu tentu mendukung tertibnya berlalu lintas sekaligus edukasi bagi mereka dalam berkendara. Dari Humas Polresta Purbalingga melaporkan untuk Polri TV. Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.